Pemirsa, 1 bulan pasca bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga saat ini percepatan pemulihan pasca bencana terus dilakukan. Salah satunya di kawasan Aceh Tamiang. Jurnalis Metro TV Andromeda Rizal dan juru kamera Dani Wijayanto akan melaporkan langsung situasi terkini dari Aceh Tamiang, Aceh. Andro, 1 bulan lebih pasca bencana, seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Betul sekali kalau kami melihat begitu pasca bencana banjir dan juga tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, terkhusus untuk di wilayah Aceh Tamiang saat ini sudah berangsur pulih begitu, walaupun tidak sepenuhnya dapat dikatakan sempurna begitu. Kalau kami melihat memang untuk di beberapa ruas jalan terutama di Aceh Tamiang saat ini terkait dengan ruas jalan di beberapa titik memang sudah dapat bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun juga kendaraan roda 4, bahkan juga banyak juga kendaraan besar begitu yang membawa bantuan ini sudah bisa masuk ke wilayah Aceh Tamiang dan juga dilanjutkan ke perjalanan ke beberapa wilayah lainnya. Namun ini berbeda kalau kita melihat di beberapa titik lainnya, yaitu di Desa Babo dan juga di Sokumur begitu, yang masih juga tertutup material lumpur yang cukup tebal begitu, antara 30 cm hingga 50 cm begitu. Kami kalaupun melihat begitu di beberapa titik yang menjadi hal yang cukup diprioritaskan begitu bahasanya kalau kita melihat dibandingkan dengan titik-titik lainnya adalah terkait dengan hunian bagi masyarakat. Kita ketahui bahwa di wilayah Aceh Tamiang sendiri ini ada 33.000 rumah warga yang terdampak, baik itu terdampak cukup parah, sedang, dan juga ini sangat parah, sehingga kalau kami melihat saat ini banyak masyarakat juga yang masih berada di sejumlah posko-posko pengungsian. Posko-posko pengungsian saat ini memang tidak terpusat di satu titik saja, melainkan juga di beberapa titik-titik yang lainnya. Dan untuk masyarakat yang rumahnya ini mengalami kerusakan sedang hingga ringan, ini memilih untuk kembali ke rumah mereka, bertahan dengan bahan dan juga alat-alat seadanya di masa pasca bencana ini. Kalau kami melihat dari hunian yang rusak parah, ini banyak masyarakat juga yang memilih untuk berada di posko-posko pengungsian yang sudah didirikan juga, baik itu dari kepolisian, TNI, Polri, dan juga BNPB. Itu terkait dengan hunian, kemudian dari akses jalan. Selain itu juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan tempat-tempat pemerintahan begitu. Kalau kami tadi melihat misalnya saja sejumlah sekolah baik di tingkat SMP, SMA, hingga di SD, kemudian juga di kantor pemerintah saat ini sudah mulai juga dibersihkan. Dan kalau kita membahas terkait dengan huntara atau hunian sementara, kali ini Fitri dan juga pemirsa di rumah, saya sedang berada di salah satu hunian sementara begitu yang sudah dibangun oleh sejumlah pihak, baik itu dari BUMN, Danantara, dan juga beberapa pihak yang lainnya. Kami sempat menanyakan bahwa pembangunan ini memang sangat cepat begitu kalau kami sampaikan. Memang sebelumnya ini ditargetkan bahwa pembangunan ini sudah dimulai pada 24 Desember kemarin, dan saat ini adalah tanggal 31 Desember 2025. Artinya ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu sebanyak 200 unit huntara atau hunian sementara ini sudah selesai dibangun. Kami mendapatkan informasi juga bahwa dalam satu rumah ini memang dengan berukuran 20 kali 20 meter persegi terdapat sejumlah fasilitas seperti kamar tidur, kemudian juga kamar mandi, dapur, dan juga ini proses pembangunan untuk 200 lebih hunian ini sudah selesai, dan ini merupakan salah satu bentuk percepatan dan juga realisasi apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk percepatan penanganan banjir di wilayah Aceh Tamiang. Dan kalau kami melihat memang sejauh ini adalah ada kurang lebih 200 unit rumah yang terdiri dari kurang lebih ada 8 row begitu. Kalau bisa kita lihat saat ini para petugas pun juga dengan bantuan dari beberapa pihak lainnya, terutama dari masyarakat, untuk bahu-membahu untuk mempercepat proses pembangunan yang ada. Bahkan informasinya bahwa targetnya dari lahan seluas 5,85 hektar ini akan rampung di awal bulan Januari 2025. Dan kalau kami melihat sendiri memang nantinya di dalam rumah ini akan dihuni masing-masing maksimal 4 jiwa dalam satu kepala keluarga. Dan ini pun nantinya akan diberlakukan ataupun akan diperuntukkan kepada warga di wilayah Aceh Tamiang yang terdampak. Karena menurut dari data yang kami terima sendiri, Fitri dan juga pemirsa di rumah, bahwa
ada 33.000 rumah yang terdampak banjir cukup parah. Dengan data terbaru yaitu kurang lebih 8.509 rumah mengalami kerusakan parah. Nanti diharapkan bahwa sekitar 200 rumah ini dan juga nanti di samping kiri saya ini ada kurang lebih 400 rumah akan segera rampung, sehingga masyarakat yang memang tidak bisa kembali ke rumah mereka karena kondisinya yang rusak berat ini bisa menempati rumah-rumah ini. Ini merupakan salah satu rumah dari hunian sementara. Namun tadi beberapa waktu yang lalu juga kami sempat melihat ke salah satu titik lokasi bersama dengan Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk meninjau hunian tetap begitu. Dan hunian tetap ini pun juga proses pembangunan juga sedang dilaksanakan di sejumlah titik, terutama di Aceh Tamiang. Ini merupakan sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanggulangan banjir di Aceh. Ada hal yang cukup penting juga yang perlu diketahui, bahwa memang Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan bahwa nanti di tanggal 1 Januari 2026, artinya di esok hari, akan mengunjungi Aceh Tamiang. Ini merupakan, kalau kami lihat, merupakan 4 kali kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Pertama di tanggal 1 Desember 2025, kemudian juga 7 Desember 21 dan juga 31. Ini merupakan bentuk komitmen juga untuk mempercepat proses pemulihan bagi warga yang terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Fitri. Dromeda Rizal, terima kasih melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.